Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan ya kita melalui Zoom ya untuk belajar bersama pelajaran terkait dengan tauhid, terkait dengan akidah ya. Dan kita masih mempelajari kitab terkait dengan akidah yang judul kitabnya adalah Khudz Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnah, yaitu ambillah akidahmu dari Al-Quran, Alkitab, dan As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah untuk malam hari ini kita akan lanjutkan ya, pada pertemuan sebelumnya kita bahas terkait dengan syirik asgor, asyirku al-asgor, ya, yaitu diantaranya riya, kemudian juga apalagi terkait dengan syirik asgor catatannya selain riya. Ria adalah seseorang yang melakukan suatu amal ibadah. Iya, itu definisi riya. Setelah riya apalagi termasuk syirik kecil, bersumpah ya dengan Oh, selain iya. nama Allah ya, dan juga perkataan seseorang ya kalaulah bukan karena Allah ya, dan juga karenamu ya. Masya Allah wa syi'ta, itu perkataan yang mengarah ya kepada syirik asgor, syirik kecil. Nah, kita akan bahas pada malam hari ini ya, kalau judul di sini, judul kitabnya atau bukan teks kitabnya ya, yaitu temanya yaitu At-Tawassul wa Talabu Asy-Syafa'ah, tentang tawassul ya dan meminta syafaat. Ya, apa sih yang dimaksud dengan tawassul? Ya, tawassul itu dalam bahasa Arab dari kata tawassala ya tawassalu tawassulan, yaitu mengambil wasilah perantara. Ya, apa yang dimaksud dengan mengambil atau menjadikan perantara? Yaitu seseorang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia ingin doanya itu yaitu agar segera diijabah, ya didengar, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ketika orang itu ingin doanya segera dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ia menggunakan yaitu tambahan ya perantara agar doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bolehkah ya tawasul ini? Ya tawasul secara umum ya ada dua, nanti dibahas di sini ya, yaitu tawasul yang diperbolehkan dan ada tawasul yang terlarang ya. Ada tawasul yang diperbolehkan. Jadi tidak semua tawasul itu terlarang ya. Oh, tidak semua tawasul itu syirik, tidak ya. Ada tawasul yang diperbolehkan ya. Oke, kita tulis dulu terkait poin yang tadi di kolom obrolan ya, supaya nanti Mas Bintang bisa mencatat perlahan-lahan apa yang disampaikan ya. Ini judulnya adalah tentang tawassul dan
Talabus syafa'ah, yaitu meminta syafaat. Ya, ini judul materi kita pada malam hari ini. Tawassul adalah ketika seseorang berdoa kepada Allah dan ia ingin doanya segera diijabah oleh Allah, ya. Maka ia dalam doanya, ya, mengambil perantara, ya, perantara. Jadi seperti misalkan ini ada seseorang, ya, yang ketika ia meminta kepada orang tuanya misalkan, ya, kalau dia mintanya biasa saja, ya, misalkan ada anak minta ke orang tuanya, bapak atau ibu, ya, minta uang jajan misalkan, bisa jadi apa, orang tuanya tidak langsung memberi, kan gitu. Hmm. Ya, tapi supaya langsung diberi, gimana caranya? Ya, dia menggunakan beberapa hal, diantaranya contohnya dia misalkan punya nilai yang bagus, ya, habis ulangan, ya, dapat nilai yang bagus, kemudian dia perlihatkan ke orang tuanya, ya, ini bapak atau ibu, alhamdulillah saya dapat nilai ulangan 100 misalkan, boleh nggak saya minta uang jajan tambahan. Nah, biasanya yang seperti itu apa, langsung diberi, ya, langsung dikasih, ya. Jadi itu contohnya dalam kehidupan kita supaya lebih mudahnya. Nah, jadi dalam doa kita terkadang kita, ya, menggunakan perantara-perantara, ya, hal-hal yang menjadi nilai plus, ya, gitu. Nah, oleh karena itu di sini pertanyaannya, soal yang pertama, bimadza natawassalu ilallah? Dengan apa kita bertawassul kepada Allah? Ya, pertanyaannya seperti itu. Ini pertanyaan pertama, ya, yaitu apa? Dengan apa kita bertawassul kepada Allah? Ya, perlu kita ketahui bahwasanya jawabannya di situ, bahwasanya, ya, tawassul ada dua. Ada yang diperbolehkan dan ada yang terlarang. Ya, terlarang berarti tidak boleh. Ya, di sini jawabannya at-tawassul minhu jaiz wa minhu mamnu. Ya, tawassul minhu jaiz wa mamnu. Ya, tawassul itu ada yang diperbolehkan dan ada yang terlarang. Ya. Nah, apa saja yang diperbolehkan? Di sini disebutkan at-tawassulu al-jaiz. Tawassul yang diperbolehkan, wal matlub, dan yang diinginkan. Yang diperbolehkan, yang diinginkan. Yang diinginkan oleh siapa? Ya? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu huwa at-tawassul bi asma'illahi wa sifatihi wal amal as-shalih. Ya, di sini ada dua yang disebutkan oleh penulis, yaitu tawassul dengan nama-nama Allah dan sifatnya dan tawassul dengan amal soleh. Ya, saya tulis dulu biar nanti bisa perlahan-lahan ditulis biar nggak terlalu banyak yang ditulis, ya. Ya, jadi tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul dengan
nama-nama, ini namanya harus besar ya, karena itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah serta sifatnya dan amal soleh. Ya, contoh berarti dalam doa kita awali dengan menyebut nama Allah, ya, dan upayakan sesuai ya dengan apa yang kita minta. Misalkan kita meminta rizki kepada Allah, maka kita minta kepada Allah ya Razzaq. Itu nama Allah ya, di antara nama Allah, di antara asma Allah adalah Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Nama pemberi rezeki. Sahih, betul. Yang maha pemberi rizki. Ya Razzaq, urzukna. Ya Razzaq, wahai Allah yang maha pemberi rizki. Berikanlah rizki kepada kami. Ya Wahhab juga, yang maha pemberi. Ya. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Misalkan. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau misalkan kita minta ampunan, minta agar Allah mengampuni dosa kita, ya Ghaffar misalkan. Ghaffar, ya Ghafurur Rahim, ya Wasi'al Maghfirah. Ya wahai yang luas ampunannya. Ya. Ya Tawwab, ya wahai sang penerima taubat. Ya. Ya, atubu ilaika, misalkan aku taubat kepadamu dari dosa-dosaku. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini kalau kita apa mudahnya kita berikan misalkan gambaran seperti tadi, ya. Seorang anak dia meminta kepada orang tuanya, dia puji dulu orang tuanya, ya. Wahai ayahku, ya yang baik hati, ya. Wahai ibuku, ya yang cantik, misalkan dirayu dulu ibunya, baru dikasih uang jajan. Tapi kalau tiba-tiba minta begitu, ya, ya seperti itu, ya bisa dikasih, bisa juga tidak gitu ya. Nah ini diantara adab kita kepada Allah ketika kita berdoa, maka sesuaikan dengan keinginan kita, kemudian diawali dengan menyebut nama Allah yang punya kaitan. Ya, tapi kalau misalkan kita mintanya rizki, ya maka tidak sesuai kalau kita misalkan ya Gofur misalkan, wahai yang apa maha pengampun, ya Aziz misalkan, ya Tawwab, Urzukna, ini tidak sesuai, ya, meskipun seluruh nama Allah itu mengandung apa husna, kebaikan, ya, tetapi tidak sesuai saja, bukan berarti haram, ya kita harus kemudian menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini contohnya ya, saya kasih ini contoh di sini, contoh, ya, tawassul dengan nama Allah serta sifat-sifatnya, yaitu seseorang misalnya berdoa agar Allah menerima taubatnya, maka ia mulai dengan menyebut nama Allah, yaitu ya Tawwab misalkan, ya, atau seseorang yang ingin mendapatkan rizki, maka ia mulai doanya dengan menyebut ya Razzaq. Nah, ini contohnya. Ya, jadi kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya. Namun di antara adab kita berdoa dengan Allah, kita sebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maksudnya ya. Ya.
Ya, wal amal as-shalih. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Ya. Nah, ini bagaimana maksudnya? Contoh misalkan, dan dia mengerjakannya ikhlas lillahi ta'ala. Maka ketika dia ingin berdoa kepada Allah agar segera hajatnya dikabulkan, maka dia sebutkan dalam doanya itu amal soleh yang ia kerjakan, yang ikhlas karena Allah. Ya Allah, saya adalah hambamu yang rutin mengerjakan puasa Senin Kamis misalkan. Yang aku kerjakan itu ikhlas untukmu ya Allah. Maka kabulkanlah permintaan saya. Sebutkan keinginannya apa. Ya. Atau seorang yang beramal soleh dia suka apa? Sodakoh. Ya, suka infak. Ya, dia sebutkan kepada Allah, ya Allah, saya ini adalah hambamu yang ikhlas insya Allah ya dalam infak, dalam sodakoh, yang rutin sodakoh setiap hari Jumat misalkan, sodakoh Jumat atau infak pada hari Senin misalkan, saat puasa Senin Kamis saya infak, maka dengan itu aku memohon kepadamu ya Allah agar diberikan kesembuhan kepada saya atas penyakit yang saya derita misalkan. Ya seperti ini boleh ya berdoa dengan menyebutkan amal soleh. Ini saya tulis dulu ya. Ya. Atau sedikit saya tambahkan penjelasan yang tadi ya, yaitu ini apa dalilnya nanti akan ada disebutkan oleh penulis, tapi setidaknya saya sebutkan dulu di awal terkait dengan amal soleh ini. Ya dalilnya adalah disebutkan ya diantaranya dalam kitab Riyadus Shalihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada bab At-Taubah ya, bab Taubah. Taubat ketika ada tiga orang yang kemudian apa? Terjebak di dalam goa ya. Yang goa itu tertutupi batu yang amat besar yang tidak mungkin mereka mendorongnya dan tidak ada celah untuk mereka bisa keluar dari goa tersebut ya. Berarti kalau tidak ada bantuan, apa yang terjadi? Ya mereka akan meninggal dunia. Maka masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka kerjakan, yang paling ikhlas yang mereka kerjakan. Ya, salah satu di antara mereka ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal solehnya yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang mana setiap hari si fulan ini senantiasa memberikan susu kambing segar ya kepada orang tuanya, dia dahulukan sebelum dia berikan kepada anak-anak dan istrinya. Jadi dia dahulukan orang tuanya. Bentuk bakti dia kepada orang tuanya. Maka dengan itu apa? Allah kabulkan doanya. Ya Allah kabulkan apa? Doanya. Ya maka kita boleh ya berdoa kepada Allah apabila kita sedang tertimpa permasalahan yang amat berat misalkan, maka kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kita kerjakan yang paling ikhlas, ya, yang paling murni kita tujukan untuk Allah saja. Kita sebutkan di situ, ya Allah, saya dulu pernah berbuat seperti ini, itu ikhlas karena ya Allah. Maka mudahkanlah urusan saya dalam hal ini. Nah, itu boleh. Ya. Ini saya tulis tadi, insya Allah ya, terkait dengan poin yang tadi. Ini kan yang dengan nama-nama Allah dan sifatnya sudah ya. Nah, dengan amal soleh. Itu contoh tawassul dengan amal solih. Yaitu seseorang dalam doanya menyebutkan salah satu amalan yang pernah ia kerjakan ikhlas karena Allah.
Ya, contohnya sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, ada 3 orang yang terjebak dalam gua, kemudian tertutupi oleh batu yang besar. Ya, masing-masing dari mereka menyebutkan amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, kemudian Allah ijabah dengan terbukanya batu tersebut. Ya, boleh dicatat dulu ya, ini terkait dengan penjelasan apa sih yang dimaksud dengan tawassul dengan amal soleh. Jadi kita dalam doa kita sebutkan itu amal soleh yang pernah kita kerjakan. Ya. Ada seorang misalkan dia ingat bahwasanya ada salah satu amal soleh yang paling ikhlas yang dia kerjakannya itu apa? Menolong orang. Dia nggak mengharapkan itu pujian dan seterusnya. Dia lakukan lillahi ta'ala. Ngasih makan orang lillahi ta'ala. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dia sebutkan itu kepada Allah, ya Allah dulu saya pernah menolong fulan, itu ikhlas karenamu. Maka saat saya kelaparan ini, tolonglah saya ya Allah. Ya, tolonglah saya. Ya, berikan makan pada saya. Dan ini doa kita, yaitu kita yakin bahwasanya doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Itu yang harus kita yakin. Ya. Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Ketika kita yakin bahwasanya doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ijabah. Ya. Di keadaan yang serba sulit, ketika kita yakin Allah bersama kita, Allah akan ijabah doa kita, maka Allah akan ijabah. Nggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya seperti itu jadi. Nah, silakan dicatat terlebih dahulu, nanti dalil-dalilnya akan saya sebutkan. Nah, ini akan saya bacakan dulu sambil ditulis ya Mas Bintang dan Mas Dafa. Nah, ini dalil terkait dengan berdoa dengan nama dan sifat-sifat Allah. Nah, dalilnya Allah Ta'ala berfirman ini dalam surah Al-A'raf ya. Surah Al-A'raf. Qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama-nama yang maha indah. Seluruh nama-nama Allah itu maha indah, maha baik. Ya. Apa maksudnya? Yaitu mengandung keindahan, ya. Tidak ada ya jeleknya, tidak ada, indah, maha baik, maha indah. Ya, maka berdoalah dengannya. Ya, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi ya Razzaq, ya Wahhab, ya Ghafur, ya Rahim, sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ya Mu'ti, wahai yang memberi. Ya, berikanlah ya kepada kami yang terbaik. Ya. Dan seterusnya. Itu dalam surah Al-A'raf. Ya. Akan tetapi, ya ini poin penting ya bahwa kebanyakan doa para nabi di dalam Al-Qur'an itu menggunakan Robbana ya, atau Robbi ya. Kalau kita baca Al-Qur'an itu doa-doa para nabi itu Robbana, depannya Rob, wahai Robku, wahai Rob kami. Ya. Ada juga dengan Allahumma. Ya Allah. Jadi itu mencakup ya dari nama-nama Allah yang maha indah. Jadi
apapun permintaannya, diawali dengan permintaan menyebutkan Robbana atau ya Robbi, ya Robbana, ya Robbi atau Robbi saja atau Robbana saja, maka itu mencakup seluruh nama-nama Allah yang maha indah tersebut. Ya. Adapun dalam ayat yang lain ini disebutkan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah kepadanya wasilah. Ya. Apa maksud kita diperintahkan untuk mencari wasilah? Yaitu apa kata para ulama? Ai taqarrabu. Ya, ai taqarrabu, yaitu taqarrabu. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitaatihi, dengan mentaatinya. Jadi maksudnya mencari wasilah yang dimaksud adalah agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah ya dengan mentaatinya. Wal amalu bima yurdihi, dan beramal dengan apa yang Allah ridhoi. Ya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya dzakarahu Ibnu Katsir naqlan an Qatadah. Disebutkan oleh salah satu imam dalam bidang tafsir yaitu ya, Ibnu Katsir. Menukil dari perkataan Qatadah. Ini sebuah ayat dalam surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Ya, carilah wasilah. Wasilah yang dimaksud apa? Yaitu apa? Beramal soleh. Maka tadi maksud daripada di antara tawassul kepada Allah itu dengan memperbanyak amal soleh. Karena ketika kita banyak beramal soleh, ikhlas karena Allah, kita minta kepada Allah, kita sebutkan amal soleh tersebut. Boleh hukumnya. Ya. Ini. Nah, kemudian ada pun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya, ini samaita bihi nafsak. Ya. Aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indak aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ya. Apa artinya ini? As'aluka, aku memohon kepadamu, ya Allah, bikulli ismin huwalaka, dengan seluruh nama yang engkau miliki. Seluruh nama yang Allah miliki. Ya. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah memiliki 99 nama nih, dan ini bukan pembatasan. Ya, hanya menyebutkan bahwasanya ya nama Allah itu ya jumlahnya 99. Bukan hanya 99, tidak. Ya, tapi nama Allah itu 99. Ya, di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan. Jadi kita mohon kepada Allah dengan nama-nama Allah. Kita sebutkan yang baik-baik karena nama Allah itu semuanya indah. Ya. Ini di antara bentuk tawassul, wasilah. Wasilah kita agar doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di antaranya dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Lis sahabi, kepada salah seorang sahabat, alladzi sa'alahu, ya, yang memohon kepadanya murafaqathu al jannah, ya, yang ingin ya bersama dengannya di surga. Jadi sahabat ini meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa bersama Nabi di surga. Gitu.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tipsnya. Aini, ya, ala nafsik, bantulah aku, ya. Ala nafsik, bantulah aku, ya dalam hal ini maksudnya adalah apa? Agar engkau dan aku bisa bersama di surga. Ala nafsika, ya, wajib bagi dirimu roti sujud. Perbanyaklah sujud. Ai as-shalah, yaitu perbanyak sholat. Mau masuk surga, ya perbanyak sholat. Ya, wahiyya minal amalis sholih, dan sholat itu merupakan amal soleh. Ini hadis riwayat Muslim. Akan saya sebutkan satu-satu ya catatannya di sini. Insyaallah ini ya dalilnya. Sekarang dalilnya. Dalil tentang tawassul yang diperbolehkan. Pertama, ya dalam surah Al-A'raf, ya, bahwa apa? Walillahi, dan milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya, yaitu dengan nama-nama yang indah tersebut kita sebutkan. Nah, ini dalil yang pertama. Ya. Kedua, dalil dalam Al-Quran masih ini, dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Ya, artinya saya sebutkan artinya aja di sini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah, ya, wasilah, ya, dan carilah wasilah, wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah untuk menuju Allah. Kita cari wasilah, ya. Nah, apa maksud wasilah dalam ayat tersebut? Menurut Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dimaksud dengan wasilah adalah yaitu qaribu, ya, dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan ketaatan dan amal solih yang diridhoi olehnya. Nah, ini itu dalil yang kedua. Ya, ini dalilnya ada 4 dalilnya, ya. Ya, ketiga, ini dalil dalam hadis sekarang, yaitu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, as'aluka, artinya aku memohon kepadamu, ya Allah, bikulli ismin huwalaka, dengan seluruh nama, dengan seluruh nama yang engkau miliki. Nah, kita memohon kepada Allah dengan seluruh nama-nama Allah yang maha indah. Ini dalil ketiga. Dalil keempat, ya, ketika ada salah seorang sahabat yang meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar, ya, menemani
beliau di surga. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ya, bantulah aku ini ala nafsik, ya, bantulah aku agar ya engkau memperbanyak sujud. Nah, yaitu memperbanyak sholat. Dan sholat adalah termasuk amal sholih. Nah, ini dicatat tuh poin-poinnya ya. Jadi agar kita diijabah doa kita oleh Allah, agar kita mudah ya masuk surga, ya agar mudah urusan kita di dunia ini, perbanyaklah amal soleh. Ya, kita perbanyak amal soleh kita. Ini ala nafsika bikasratis sujud. Ya, agar kau perbanyak sujud. Maksudnya adalah perbanyak sholat. Karena sujud adalah bagian dari salah satu gerakan dalam sholat. Ya. Sholat apa? Ya sholat 5 waktu. Sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah. Dikerjakan. Ya, ini membantu diri kita untuk masuk surga. Bahkan dalam hadis disebutkan, ya, siapa yang sholat sunnah 12 rakaat setiap harinya, maka apa? Allah akan bangunkan rumah nanti di surga. Ya, jaga ini. Sunnah. Baik. Poin terakhir dalam pelajaran kita malam hari ini. Di sini ada tambahan. Wa yajuzu tawassul ya, bihubbina wa hubbillah lirrasul wal auliya. Wa kakisati ashabil ghar alladzina tawassalu bi a'malihim as-salihah fa farrajallahu anhum. Ya, ini poinnya. Ya, ini kisahnya yaitu apa? Sebagaimana kisah ini sudah saya sampaikan tadi ya. Kisah orang yang terjebak dalam goa. Yang mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan wasilah dengan amal-amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Ya, ada 3. Yang pertama tadi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua adalah orang yang tidak jadi berbuat zina. Ya, kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah. Yang terakhir adalah orang yang amanah, yang menjaga harta apa pegawainya. Ya, dia amanah. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, itulah poin-poin terkait dengan tawassul yang diperbolehkan. Ya. Dan ada satu lagi sebetulnya, yaitu tawassul yang diperbolehkan, yaitu seseorang dia kemudian meminta kepada orang yang masih hidup agar ia berdoa kepada Allah. Ya, jadi misalkan ini ya ada seseorang murid datang pada gurunya yang dia tahu bahwasanya gurunya tersebut adalah orang yang soleh. Ya, dia datang pada orang soleh, kepada ulama, ya, agar ulama tersebutlah yang mendoakan. Nah, kayak seperti ini boleh. Meskipun yang lebih utama, lebih afdol adalah kita yang langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini pernah terjadi yaitu ketika di masa Umar bin Khattab. Ketika itu datang masa paceklik, ya, kekeringan melanda, maka Umar bin Khattab meminta agar Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup pada saat itu, yaitu berdoa kepada Allah
ya. Maka kata Umar bin Khattab, dahulu kami apabila terlanda kekeringan, melanda kepada kami kekeringan, maka kami meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah yang berdoa. Ya, biasanya seperti itu, Rasul berdoa, turun hujan. Ya, maka ketika Rasulullah wafat, kami datang kepada pamannya. Pamannya bukan Hamzah, maaf, Al-Abbas bin Abdul Muttalib ya, ataupun Hamzah sudah wafat ya, dibunuh oleh Wahsy ya. Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini berdoa kepada Allah dan setelah itu turun hujan. Ya, ini poin yang ditambahkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu silahkan ditulis poin-poinnya ya. Banyak sekali. Ini insya Allah ya bisa di screenshot dulu, Mas Bintang, di screenshot dulu biar biar apa tidak hilang ya. Ya, saya screenshot. Ini satu contoh sifat tawasul. Ini ya. Tawasul masing-masing. Ini keempat. Ya, baik. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tawasul yang terlarang. Ya, apa saja poin-poinnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.